Tetangga kita hari ini datang jauh-jauh dari kota Bogor. Ini dia Dennis Lim. Walaupun sempat sukses sebagai bandar judi, Dennis tetap merasa kosong sampai akhirnya dia mulai mencari arti kebahagiaan dan kedamaian hidup. Pembicaraan kami kali ini luar biasa sekali dan sangat berarti buat gue secara pribadi. Karena banyak sekali pelajaran hidup yang gue dapatkan dari seorang Dennis Lim. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, khususnya kepada tetangga-tetangga kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga amal dan ibadahnya diterima. Dan yang pastinya hari ini spesial banget. Karena kita akan ngomongin lebih dalam lagi juga soal puasa dan pentingnya Ramadan. Dan pastinya pentingnya Idul Fitri juga. Nah, langsung aja kalau kayak gitu. Ini dia Ustadz Dennis Lim. What's up bro? Oh sehat, thank you. Wah, Kamsia. Kamsia. Wah gila, lu jangan kayak gitu dong. Takutnya kita langsung berasa di Mangga 2 kan. Masih bisa Mandarin tapi? Gue gak bisa sama sekali actually. Lu bisa? Mandarin bisa. Mandarin bisa? Mandarin bisa. Wow, Hokkien kayak. Hokkien kalau ngomong sama nenek paling. Oh man, lu lebih Cina dari gue man. Iya kalau di Pulau Jawa udah hilang sih ya. Tapi kalau kayak di Sumatera gitu mereka masih diajarin banget. Iya masih. Sebenarnya sih kalau di daerah Pluit sini emang yang Hokkien tuh masih kuat kental banget gitu. Ya. Cuman guanya karena bokap nyokap gue itu beda suku ya. Ngomongnya bahasa Indonesia di rumah. Akhirnya gue gak bisa. Iya. Lu berarti bokap nyokap nih ngomong Mandarin di rumah? Enggak Mandarin karena sebetulnya bisnis di Thailand waktu itu ya yang... Oh, iya. Kalau yang dari keluarga ya kayak ayah orang Hokkien. Tapi pun adik-adik udah nggak pada bisa, udah nggak pada belajar. Oke, gila, hebat sih. Bro, jadi ceritain dikit dong, like your origin story nih. Biasanya kan kita selalu ngomongin masa kecil lo. Berarti lu gede di Sumatera nih ya? Enggak sih, di Bogor. Oh di Bogor? Yang dari Sumatera ayah dari Belitung. Tapi dari tahun 66 udah pada pindah ke Bogor semua setahu gua. Oke. Dan lo di Bogor gimana ceritanya sampai sekarang ini ada di sini sekarang? Jadi di Bogor ada takdir yang bisa dipilih, ada yang gak bisa dipilih. Yang salah satu yang gak bisa dipilih tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa dari garis ayah. Ya, udah gitu TK sampai SMA-nya sekolah Katolik. Di Bogor juga lulus 2009, lanjut kuliah di Bandung lulus 2012, dan episode yang mungkin paling banyak tersebarnya yang waktu di Thailand 2014 sampai 2017 itu di situ. Dan anak pertama dari 4 bersaudara, 1, 2, 3 laki, yang keempat perempuan. Dan lama tinggal sama nenek, beliau Buddha, jadi ngerti banget di rumah beliau ada meja abu. Jadi pada suka pai-pai, dikasih makan babi juga. Pai-pai itu sembayang ya. Sama apa pakai hiu gitu lupa, kan. Iya. Hiu. Terus sekarang memilih jalan yang alhamdulillah menenangkan. Cerita seperti itu. Mau dikulik dari mana? Oke, banyak banget. Oke, jadi sekarang kita mungkin mulai dari lu gede di sekolah Katolik, ya kan? Abis itu lu bilang tadi ke Thailand. Iya. Sebelum ke Thailand deh. Thailand tuh kayaknya yang paling seru banget gitu kan ya. Nanti 10 menit ke depan kita bicarakan. What was it like? Maksudnya nenek orang Buddha, bokap emang udah jadi Muslim ya? Iya, karena ikut ibu. Karena ikut ibu. Oh ya. Tapi nggak practice, not practicing Muslim waktu itu saat belum menjalankan, sekarang sudah mulai mau. Kalau ibu sendiri gimana? Ibu asli Muslim, asli orang Indonesia bukan Chinese. Enggak, maksudnya menjalankan practicing Muslim atau bukan? Iya. Okay. Bahkan kan jadi persyaratan kalau ingin menikahi beliau, ya harus masuk Islam dulu waktu itu. Gitu. Oke, dan habis itu ketika lu lahir sebagai Muslim, di sekolah Katolik punya nenek Buddha. Like that's in a way it's very beautiful. Maksudnya nyokap lu ketika nyekolahin lu ke sekolah Katolik
itu gak masalah tuh? Waktu itu memang karena apalagi ada rusuh 98 ya. Walaupun di Bogor gak terlalu. Dan biar kumpul sama sesama yang Chinese kali ya. Ya kebanyakan di Bogor sekolah swastanya tidak banyak kota Bogor itu. Jadi ya udah di situ sekalian. Dan memang waktu itu untuk pendidikannya katanya yang lebih bagus di situ untuk kayak pelajaran matematikanya, fisika, kimia dan lain-lain. Jadi cuman karena alasan itu aja sih. Selain memang dulu bokap juga sekolahnya di situ sih. Bokap dan keluarga. Oh, alumni juga berarti ya. What was your childhood like? Lo waktu masa kecil lo itu sebenarnya bisa dibilang kayak baikkah atau dibully kah atau what was it like? Bandel. Kesimpulannya bandel. Lu yang ngebully orang justru. Malah kayaknya ngebully orang. Iya. Jadi astagfirullah teman. Ya karena dulu mungkin backgroundnya waktu itu kan bokap salah satu yang sempat dijalani juga sempat sebagai bandar judi juga. Di Bogor juga. Dan dari situ jadi ya duit itu ngalir seperti air tanpa masalah. Punya pengen apa aja dibeliin. Tapi masalahnya waktu itu belum ngerti benda. Jadi kadang mami tuh pinter, jadi karena kadang papi itu nggak pinter saving duit, jadi ya udah kadang dibeliin ke emas, ke apa, jadi dipakein ke kalung, kan nilainya juga nggak akan turun. Cuman namanya anak kecil kadang lagi berak dibuang ke kloset. No. Jadi kalungnya. No. Nggak ngerti kan soalnya. Jadi ya masalahnya seperti itu, kendaraan ada, cuman belum ngerti uang, jadi paling dibeliinnya mainan doang. Tapi ya efeknya mulai terasa di mana mungkin karena usahanya Allah gak ridho dengan cara seperti itu. Pasti ada masalah rumah tangga yang hidupnya lurus aja. Masalah selalu akan ada. Apalagi ini diundang oleh perbuatan kitanya. Jadi ya kadang ada pertengkaran. Dimana itu wajar sebetulnya di setiap keluarga. Tapi mulai nyadarin bahwa punya yang kata orang idam-idamkan harta segitu banyak. Gak ngejamin kebahagiaan juga. Tapi belum ngerti prihatin sampai akhirnya titik dimana waktu sekaya-kayanya pernah namanya bandar judi ya dulu bokap. Dan hancur sampai yang benar-benar gak ninggalin utang, beliau sakit. Anak pertama dari 4 bersaudara juga harus mikirin gimana caranya untuk sekolah, makan, sampai ke titik gak ada apa-apa juga pernah. Jadi pelajaran sih seru, tapi jadi dibikin belajar nyobain semuanya. Tapi lu sendiri malah jadi pengen ikutan ke bandar judi juga gitu? Sebetulnya gak mau, gak ada kepikiran. Cuman ketika ada satu titik di mana waktu lagi sulit-sulitnya itu, dan gak beralasan sih, sayanya aja lah yang lemah imannya. Akhirnya memilih jalan yang padahal tahu, oh pencipta saya tuh gak suka dengan jalan itu. Tapi ya diri ini lemah, berangkat ke sana. Sekaligus memang orangnya memang penasaran banget. Jadi kalau nggak nyoba sendiri itu nggak puas, jadi ya udah berangkat ke sana. Ke Thailand tuh ya? Ke Thailand waktu itu. Oke. Kalau boleh tahu bokap sendiri pas bandar judi itu judi apa sih? Judi apa aja? Apa aja. Ya dari yang sepak bola sampai yang ya kayak film-film Andi Lau, Chow Yun Fat yang pakai kartu yang ada chipnya gitu ada. Tausan. Gitu kan jawabannya. God of Gambler gitu ya, zaman Stephen Chow. Cuman bukan yang bisa ngubah karakter gitu. Tapi bisa ngubah nasib pemain. dari bawa duit sampai habis ada. Iya. Lalu masuk gue gini, bandar itu kan selalu menang ya. Yep. Kenapa bapak lu bisa bangkrut sebangkrut-bangkrutnya? Karena untuk hitungan pasti menangnya, iya menang untuk hitungan dunianya. Masalahnya dunia ini bukan kita yang nentuin. Oke. Ada ruler of the world ya, yang nentuin jalannya hidup seseorang itu. Seperti izin ya. Masalah yang sekarang lagi viral apapun dibuka dengan satu masalah ngerembet kemana-mana. Dan itu belum masalah-masalah yang lain siapapun itu. Jadi mentok sama itunya sih. Mentok. Apalagi memang ketika kita, sederhananya sih kalau kita berbuat baik pasti menuai kebaikan kan. Nah ini perbuat keburukan dimana istilahnya bahkan ada orang yang berkata, lu main judi gua gak paksa, menang juga gua bayar. Tapi tetap ketika ada, nanti akhirnya sadar bahwa, oh ternyata itulah fungsinya syariat. Karena waktu hidup di Thailand itu ngerti banget jadinya orang hidup tanpa aturan dari sang pencipta tuh, walaupun semuanya sama-sama berbuat baik tuh mentok sama banyak sekali permasalahan nanti. Oke. So what happened ke bokap dulu deh? Sampai akhirnya
dia ngutang banyak orang sampai akhirnya dia benar-benar itu karena apa? Karena nggak tahu ya, maksudnya the fact that lu mau jadi bandar judi juga setelah ngeliat bokap mati-matian seperti itu, berarti lu mikir kan kayak ya mungkin ini kejadian sama bokap gue deh, nggak akan pernah kejadian sama gue or something like that gitu. Jadi dulu kata mami, papi tuh nggak suka nabung. Oke. Ya. Jadi terus gue suka banget nabung kok. Oke. Gue lebih mending dari uang jajan, mendingan hari itu kelaparan, yang penting gue bisa nabung. Daripada gue kenyang tapi gak nabung. Suka banget nabung. Ngumpulin ada, kadang bukan nominalnya, perasaan puas bahwa itu bertambah itu gue suka. Dapat bunga gitu maksudnya? Bukan bunga, maksudnya dalam artian ketika dilihat nambah dari nabung gitu ya. Jadi suka, sehingga kayaknya kalau disikapi, apalagi waktu itu lagi suka-sukanya baca buku-buku kayak Robert Kiyosaki tentang financial freedom gitu-gitu, yang memang bisa diterapkan banget. Apalagi kalau ngelihat, kenapa orang Cina itu bisnisnya maju-maju, selain memang cara mereka bersikap terhadap uangnya kan berbeda kan daripada orang kebanyakan. Nah ini bisa diterapin gitu kan. Jadi kayaknya bisa tidak tergelincir ke jalan yang sama deh. Selain memang kan kalau dunia seperti itu ya bukan orang-orang yang pada jujur dan berhati lurus, yang ada akhirnya deket, ngajak investasi, ujung-ujungnya nipu, malah jadi harus dia yang gantiin. Jadi utangnya tuh gara-gara yang kayak gitu-gitu. Dikerjain orang, dijahatin orang terus. Oke. Dan lu mikir, oke, ini bokap gue kena kayak gini, gue gak akan kena seperti ini. Tapi hidup lu sendiri saat itu gimana? Ketika bokap lagi hancur-hancurnya dan berarti kan lu tadinya kayak mau beli apa aja gampang, mau minta apa aja bisa. Tapi abis itu di saat seperti itu lu anak ketiga lagi ya? Anak pertama dari anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, jadi ketika bokap lagi hancur banget, what were you thinking gitu? Rasa yang paling menyakitkan tuh kalau ngelihat orang yang disayang sedih sih. Jadi ketika itu terjadi, bukan perasaan diri ininya yang hancur karena udah gak bisa beli jajan apa-apa lagi, tapi ya Allah, mereka lagi diuji seperti itu. Senyumnya tidak seperti yang kita harapkan ada senyum itu di wajah mereka. Jadi kepahitan yang dirasakan karena gak bisa beli apa-apa lagi itu kalah jauh sama ngelihat tangis mereka atau kesedihan mereka. Jadi jadi malah concern ke situ. Akhirnya lu pergi ke Thailand? Iya, kita pergi ke Thailand baru deh. Tell me, like, please, this is interesting. Thailand, bukan di Thailandnya sebetulnya. Jadi ada dari Thailand mendarat di Krungthep, Bangkok ya, jalan 3 jam ke arah timur, itu perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Sudah di luar Thailand tapi belum masuk Kamboja, itu daerah tanpa hukum. Dan salah satu pelajaran yang dilihat di sana adalah memang ketika akhirnya ke sana katanya pengen bahagia. Sederhana lah. Kalau misalnya istilahnya kemarin ngobrol sama Ustadz Felix itu bicara tentang bagaimana beliau logika tentang ketuhanan dan lain-lain. Enggak, gue mah sederhana. Gue pengen tenang aja. Gue pengen bahagia. Gue gak pengen ngeliat orang-orang yang gue sayang itu kesedihan, nangis, apapun itu. Lu gak pengen jadi beban? Intinya ya, dan juga pokoknya intinya gue simple, pengen tenang, pengen bahagia. Makanya yuk, pakai cara apa nih? Di Thailand itu Allah izinkan ngelihat semua orang yang pengen bahagia dengan berbagai macam cara. Bandar judi yang jauh lebih kaya dari gue, malah dia pengen tidur harus pakai pil tidur. Tanpa pil tidur dia nggak bisa bangun, nggak bisa tidur. Diajakin cabut, janjian sama psikiater karena berapa hari nggak bisa tidur. Ketemu sama yang istri diminta cerai ke suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Di sana ada. Wow. Mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya mobil Hot Wheels mungkin ya, atau mainan Tamiya gitu ya. Kesel. Makanya mungkin dia kesel ya. Ketemu sama yang beberapa di sana dari dunia entertainment, artis yang bunuh diri ada, yang stres sampai ya kecanduan narkoba ada. Sehingga loh, kalau memang itu semua sumber kebahagiaan tuh kenapa udah punya itu semua aja masih kayak gitu? Ya, kalau bahagia dari tampan, cantik, rupawan ya sama ya, artis juga pada kawin cerai padahal cantiknya iya, tampannya iya. Sehingga akhirnya di situ diizinin ngasih ngelihat kayak oh enggak bahagia. Bahkan yang beberapa hal yang unik kayak ada perempuan umur 34 tahun lagi ngobrol sama temennya, lagi berbicara tentang aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Padahal hidupnya luar biasa mewahnya, cuman mereka bisa setidak bahagia itu. Sehingga akhirnya mikir, nyari bahagia dari mana berarti ini ya? Akhirnya dapat 2 kesimpulan. 1,
anak kecil yang bahagianya tanpa batas, tanpa alasan. 1 anak kecil. 2 katanya orang yang ketemu sama Tuhannya katanya dalam hatinya. Ya. Masalahnya kan kita gak bisa balik lagi jadi anak kecil. Tapi kalau memang dipikir iya, anak kecil abis benjol sama temennya 5 menit kemudian juga main lagi. Kan itu bukti bahwa manusia aslinya tuh mudah banget berbuat baik. Ya, yang malah berantem malah orang tuanya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa kamu main lagi? Anak kecil gak punya itu semua. Aku udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka, aku pengen main lagi. Dan fakta bahwa kemarin diundang pengajian di SCBD ya, di situ dengan orang dengan mobil mewahnya, gedung-gedung tinggi, turun dengan pakaian necis, tapi senyumnya pahit semua. Sebagaimana senyumnya orang yang udah gede lah. Senyum-senyum yang mikirin cicilan, mikirin macam-macam gitu. Nggak bisa selepas anak kecil. Ya. Maka salah satu yang dijadikan pelajaran di situ adalah anak kecil itu mereka bisa semudah itu bahagia. Gue menyimpulkannya ya, gue menyimpulkannya kayak mereka belum punya pesaing Allah di hatinya. Meskipun mereka nggak ngerti Allah ya. Mereka dari awal nggak ngerti itu. Dan kita pernah berada di posisi itu karena kita lahir gak langsung segede ini kan. Dan ketika kita udah gede kita mulai ngerasain yang namanya, oh gini ya rasanya punya duit. Oh gini ya rasanya populer. Oh gini ya rasanya punya jabatan. Sehingga itu menjadi standar di diri kita. Sehingga akhirnya kita dikurung oleh keinginan kita sendiri. Bahagia itu nanti kalau aku udah punya rumah di perumahan itu. Bahagia tuh nanti kalau aku udah punya uang sebanyak dia. Salah satu kenapa Islam sebetulnya, izin gak apa-apa jadi nyambung ke Islam ya. Karena memang ketika dulu nyari kebahagiaan, udah coba nyobain itu semua dan sekeliling udah coba ngejar dari itu semua gak bahagia juga. Salah satunya Islam tuh katanya melepaskan perbudakan dari yang perbudakan secara nyata, orang bisa diperjualbelikan. Tapi termasuk salah satunya adalah ia bisa membebaskan manusia dari diperbudaknya dia itu dari keinginan-keinginan dia itu tadi. Ketika akhirnya manusia sudah dilepaskan dari itu semua, maka ya udah akhirnya lepas dari bahagia yang jadi tanpa alasan, berbuat baiknya jadi tanpa alasan. Sehingga itu pun akhirnya menjawab kenapa ya orang-orang yang soleh zaman dahulu, baik di kepercayaan manapun, ketika akhirnya dia sudah dapat ke arah sana, kok dia pahalanya lebih banyak, dosanya terampuni lebih sedikit, ujiannya lebih parah dari kita, tapi berbuat baik lebih banyak dari orang lain. Kenapa mereka sebegitunya? Karena dari awal di hatinya nggak ditaruh pesaing-pesaing Allah, cuma Allah doang. Berbuat baik murni karena Allah suka, udah gitu aja. Mau satu dunia cinta Allah nggak suka, dia nggak bisa bahagia. Dan bukan berarti kalau udah nyampe situ dia nggak bisa sedih, nggak bisa kecewa, bisa sedih. Sedihnya satu, ketika dirinya tidak jadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan juga bahagianya dan juga kecewanya, marahnya satu, ketika misalkan Allah dan Rasulnya yang dihina. Pola pikirnya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang menjadi bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Itu enak banget hidup kayak gitu ternyata. Karena kalau kita mau akuin ya, perasaan yang didapat dari beli barang yang kita inginin, oke, itu menyenangkan. Lagi ngoleksi sepatu dapat sepatunya, orang pengen beli handphone baru langsung dapat handphone baru, tapi ada orang baru beli handphone baru di toko masih seneng, di parkiran udah bete lagi. Karena ngelihat iklan yang ternyata keluar hari ini rilis lebih murah, harganya lebih murah, spesifikasi lebih tinggi. Nyesel gue beli yang ini, mana nyicilnya masih 2 tahun, stres ya. Sehingga akhirnya ketika nyampe di titik itu ngerasa emang dunia teh ngebosenin ya. Senyaman-nyamannya makan all you can eat, itu daging begitu menggoda di 5 menit pertama. Setelah 90 menit nyentuhnya aja, mandangnya lagi aja gak mau. Blenek. Dan dunia bisa ngerasa kayak gitu. Ada satu titik gimana kadang dari Mas Sahari 80 juta dari bisnis yang di sana, kok garing. Dulu awalnya biasa, dulu awalnya senang, tapi kalau lama loh kok jadi biasa. Kenapa bisa sebosen ini sih gitu dunia tuh. Gila. Sehingga mana nih bahagia yang gak ngebosenin. Akhirnya satu ketika ini alhamdulillah kalau sudah sampai di bulan Ramadan, orang bilang resesi 2023. Kesulitan manusia begitu luar biasa, nanti dolar naik dan segala apapun. Enggak, liatin berkahnya Ramadan. Makanan melimpah. Amin. Setiap masjid ngadain buka bersama. Amin. Dan ketika itu semua terjadi tiap tahun, akan ada momen dimana kita udah kebanyakan bungkus ya bawa pulang.
Ya udah bungkus bawa pulang. Masalahnya ini di rumah juga nggak ada yang makan, cuman nggak dibawa pulang karena nggak enak sama dia aja. Iya. Terus gimana dong ini? Wow. Di rumah bakal jadi sampah nih, Iya. nggak akan dimakan. Nyampe lampu merah kelihatannya ada yang lebih butuh tuh. Berhenti sebentar kasih. Ada momen pernah ngerasain di mana begitu dikasih makanan yang gua tahu itu bakal jadi sampah dan gak akan gua makan. Satu gak doyan, dua udah kenyang, besok puasa lagi, pasti kebuang. Tapi diterima dengan sambil membungkukkan badan. Masya Allah deh, diterima ya. Tapi bapak gak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan didoain aja, usahanya lancar, dimudahin kesehatannya, karirnya. Wow. Kok bahagia ya? Wow. Padahal itu sesuatu yang bakal gue buang. Iya. Sesuatu yang gak ada maknanya. Itu sepanjang jalan sampai rumah cengar-cengir sendiri. Ya Allah sih Bapak. Wow. Dan itu murah dan itu bisa dilakukan setiap hari. Dan itu lebih awet sampai sekarang gak. Ini cerita itu lagi aja ya Allah masih keingetan si Bapak ya Allah. Tulus banget didoainnya. Sehingga mikir kalau emang bahagia itu sebaku itu. Dari harus punya duit segimana dulu. Harta segimana dulu. Berarti kayak gak ada Tuhan dong. Tapi kalau misalkan kayak begini jadi kayak, ya iya katanya bahagia di sini di hati. Tapi ternyata yang bisa bolak-balikin bukan kita. Tapi Allahnya. Makanya ada orang yang bisa ngelakuin hal yang seremeh-temeh itu. Tapi kalau Tuhan ridho, mudah dibolak-balikan hatinya jadi senyum kan. Jadi baik, jadi bahagia aja. Kamu punya segala-galanya. Penciptamu gak ridho, mudah dibikin stres. Ya. Wow. Mau tidur di kasur sempuk apapun, rumah betapa luas, berapa hektar. Kalau di hatinya dibikin sempit, terus aja yang derita. Gila bro, mic drop please. Lu bilang ternyata uang itu tidak membawa kebahagiaan. Ya. Gitu. Sebenarnya hubungan lu dengan uang itu seperti apa sih? Apalagi lu sendiri adalah orang yang gue rasa cukup dekat ya, mempunyai hubungan. Bagaimana sih hubungan sehat seseorang dengan uang? I think that's Sehat seseorang dengan Masya Allah.